Baik, saudara-saudara, bahwa ini adalah kuliah pembuka wawasan tentang kimia di alam dan rekayasa lingkungan. Ya, jadi kenapa kita mesti belajar kimia dan apakah memang kimia itu penting? Karena memang dari awal itu di alam ini hampir semua, bahkan semua ya, semua yang diciptakan Tuhan itu adalah berbasis pada kimia. Ya, jadi mulai saudara bangun tidur, aktivitas sampai tidur lagi, saudara akan menemui yang dinamakan zat kimia. Ya. Air itu zat kimia, ya. H2O. Ya. Yang saudara hirup oksigen O2, ya. Yang dikeluarkan CO2, itu semuanya zat kimia. Yang membentuk tumbuh-tumbuhan, membentuk jaringan tubuh kita itu juga bahan kimia, ya, dinamakan bahan organik. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita mulai lahir, ya, kemudian hidup, ya, sampai saat ini tidak pernah lepas dari bahan kimia. Makanya ada perspektif yang agak tidak tepat. Kita harus menghindari bahan kimia, misalkan begitu. Tidak bisa, ya. Jadi, wah itu bahaya makanan mengandung bahan kimia, itu juga tidak bisa karena bahan dasarnya adalah bahan kimia. Ya. Makanya mulai sekarang harus cukup cerdas begitu. Ya, bahan kimia yang bagaimana yang dihindari, bahan kimia yang bagaimana yang tidak bisa dihindari. Ya, itu nanti kita lihat. Ya. Baik, itu ya. Jadi ini adalah lab LPPUPI, karena memang kimia lingkungan itu masuk ke dalam RMK, rumpun mata kuliah di LPPUPI, karena yang koordinator pengajarnya akan saya, dan saya ada di lab LPPUPI. Ya. Baik. Nah, ini ya berkaitan dengan bahan atau pelajaran kimia atau nanti esensi kimia, kita mesti membuka kesadaran diri. Ya. Jadi kenapa kita bisa melihat sesuatu, ya, kita bisa mempelajari sesuatu, itu karena kita itu sedang berada di alam materi. Ya. Coba kalau saudara berdiri begini, kemudian melihat ke kiri, ke kanan, apakah saudara bisa melihat bahan kimia atau tidak? Gitu ya. Saya kira apapun yang saudara lihat itu adalah bahan kimia. Dan itu mengikuti hukum-hukum yang pernah dipelajari atau yang didoktrinkan pada kita, mulai kecil, ya, mulai sekolah SD, SMP, SMA, itu banyak doktrin hukum. Apakah itu benar? Secara akademik, ilmiah, mungkin benar. Ya. Tapi yang namanya hukum atau ilmu itu berkembang. Bisa jadi yang sekarang dianggap benar, suatu saat bisa menjadi salah. Ya. Dulu sebelum orang yakin bahwa matahari sebagai pusat tata surya, itu banyak spekulasi bahwa katanya matahari yang mengelilingi bumi. Makanya dinamakan geosentris. Ya, tapi ternyata juga akhirnya dibantah dan dibuktikan salah. Ya. Apakah matahari pusat tata surya? Bisa jadi iya. Ya. Tapi mungkin nanti orang-orang menghitung lain bisa jadi tidak. Ya. Itu namanya ilmu. Ya. Saya kira saudara masih punya peluang besar untuk merubah atau berkontribusi pada bidang ilmu tertentu. Ya. Nah, kenapa kita bisa melihat itu? Ada misalkan hukum kesetimbangan, hukum fisika, hukum kimia. Ya. Kalau ada air ditaruh di atas, kemudian dilepaskan penahannya, dia jatuh ke bawah. Ya. Ada batu dilempar ke atas, kembali ke bawah. Apalagi itu ya, ada tanaman disiram bisa tumbuh. Ya. Itu karena hukum sebab akibat atau hukum fisika, hukum kimia dan sebagainya. Ada Na ketemu Cl jadi asin. Ya, ada zat organik ketemu oksigen terbakar. Itu adalah hukum-hukum yang sering kita lihat. Sebenarnya bukan hukum, satu fenomena kita lihat kemudian dibuat rumusannya menjadi hukum oleh orang. Ya. Itu karena kita bisa melihat itu karena kita berada di alam yang sama besarnya, ya, alam materi. Ya, jadi kita yang melihat dengan yang kita lihat itu dalam dimensi yang sama. Ya. Tapi kalau saudara coba bergeser ke arah yang lebih kecil, ke arah alam atomik, misalkan, ya, saudara akan mengetahui bahwa sebenarnya hukum-hukum ini bisa jadi tidak berlaku di alam atomik. Ya.
Jadi kita kalau bisa memegang batu itu masih bisa mengukur beratnya berapa, kalau dilempar dia bergerak dengan kecepatan berapa. Tapi kalau saudara sudah mengamati atom, itu bisa jadi elektron tidak pernah bisa terukur. Kalau kita ingin tahu bentuk elektronnya, diperbesar, maka kita tidak pernah tahu kecepatannya. Kalau kita mengukur kecepatannya, tidak pernah tahu bentuknya. Itu makanya ada azas ketidakpastian Heisenberg. Ya. Jadi dua-duanya tidak pasti. Ya, kalau ingin tahu salah satu, maka satunya mesti dikorbankan. Ingin tahu satunya, juga satunya dikorbankan. Itu masih atom. Padahal atom disusun oleh elektron. Elektron susun lagi oleh penyusun elektron. Ya. Ada apa? Ada muon, ada gluon dan sebagainya. Termasuk proton ini kan banyak muon, gluon, ya. Ada positron dan macam-macam. Itu masih begitu ya. Kalau saudara mampu melihat lebih dalam lagi, itu makin kecil lagi. Dan makin tidak pasti lagi. Makanya dinamakan ilmu pasti itu adalah ilmu yang karena kita lihat sehari-hari saja. Ya. Kalau kita makin detail ke arah alam atomik, itu juga makin tidak pasti. Sama nanti, kalau saudara bergerak ke arah yang kanan, ke alam semesta, ini juga akan melihat banyak hukum-hukum yang kita pelajari sehari-hari ini tidak berlaku. Ya, atau mungkin kita tidak tahu. Ya. Bahkan batas saja kita tidak tahu alam semesta ini di mana. Ya. Bagaimana hukum fisika berlangsung, bisa jadi nanti di galaksi lain itu berbeda hukum fisikanya. Ya. Dulu kalau belajar fisika modern itu ada namanya peristiwa anihilasi. Anihilasi itu kalau diterjemahkan dalam gelombang, kalau gelombang yang fasanya berbeda, ya, itu akan saling menghilangkan. Kalau fasanya sama atau frekuensinya sama, itu akan saling menguatkan. Amplitudo, ya, itu menguatkan. Kalau tidak sama, dia akan saling menghilangkan. Ya. Dan itu diyakini oleh para ilmuwan bahwa alam ini ketika terbentuk ada alam lain yang menjadi negasinya. Dan kalau itu ditemukan nanti akan terjadi anihilasi. Sehingga hukumnya pun hukum-hukum yang akan bertentangan dengan ini, kemungkinan begitu. Ya. Nah, kenapa begitu rumit? Ya, sebenarnya adalah kita itu hanya diciptakan agar kembali mengenal pada yang menciptakan. Ya. Kalau saudara belajar betul ke arah kanan, atau betul ke arah kiri, ke arah yang lebih kecil, itu nanti saudara akan tahu bahwa kita benar-benar tidak tahu apa-apa nanti. Kalau tidak tahu apa-apa, itu mesti kita harus bertanya pada yang maha tahu, kan begitu. Ya. Kalau saudara diberi satu teknologi, itu ada dua cara belajarnya untuk menguasai teknologi itu. Belajar dari manual, ya, atau belajar pada yang membuat teknologi. Ya, itu sudah harus begitu. Ya. Tidak bisa kita belajar teknologi dengan maunya sendiri, tidak bisa. Ya. Makanya alam juga begitu. Alam diberikan untuk kita pelajari. Maka pilihan kita hanya dua. Dan duanya harus kalau bisa dilakukan. Ya. Belajar pada manualnya. Jadi manual itu berarti kitab suci yang diberikan oleh Tuhan itu. Atau belajar pada yang membuat. Pada Tuhan sendiri, kan begitu. Ya. Jadi makin kita mengenal, artinya begitu ya. Makin kita mengenal ciptaan ini ke arah kiri, ke arah yang kecil, ataupun ke arah yang besar, itu sama-sama nanti kita akan ketemu bahwa alam itu benar-benar tidak bisa kita pikirkan sesuai hukum yang kita pelajari. Maka harus menyerahlah itu pada Tuhan nanti. Sudah, itu ya. Yang paling penting lagi di sini kita tuh diberi wewenang untuk mengelola alam. Ya. Jadi mengelola kepatuhan alam. Jadi kita hanya diberi hak mengelola itu. Jadi contoh begini, air itu kalau dipanasi, dia menguap. Ya. Kalau uap itu kemudian didinginkan, dia akan mengembun. Ya. Itu adalah kepatuhan air. Jadi air itu sudah diberi hukum, kalau ketemu panas, energi, dia harus menguap. Kalau panasnya diambil, dia harus dingin. Kalau ada angin ke timur, uap air harus ikut ke timur. Ada angin ke barat, uap air harus ikut ke barat. Nanti pada ketinggian tertentu dia harus turun menjadi hujan. Dan harus misalkan di atas gunung begitu. Nanti kalau ketemu tanah harus meresap. Meresap, tersimpan di tanah, mengalir ke bawah, sampai lagi ke laut, kemudian diuapkan lagi. Itu air yang patuh, ya karena patuhnya begitu,
maka kita bisa belajar tentang siklus hidrologi. Coba air itu seperti manusia, kita tidak bisa belajar apa-apa. Ya, misalkan air dikasih energi besar, dipanasi, dia tidak mau naik misalkan. Karena dia punya kemauan sendiri misalkan. Seperti manusia. Manusia itu disuruh ke utara, dia bisa ke selatan. Disuruh ke barat, dia maunya ke timur, maunya sendiri, sehingga yang paling sulit dipelajari di alamnya adalah manusia. Ya. Tapi alam lain atau benda lain itu selalu patuh. Karena patuh selalu begitu, maka kita bisa merumuskan, oh ternyata kalau dipanasi dia selalu menguap. Kalau didinginkan dia selalu mengembun. Kalau ditempatkan di tempat yang tinggi, dia akan selalu turun. Nah, dari situ kita bisa merumuskan satu teori, akhirnya membuat satu ilmu dan sebagainya. Dan itu nanti bisa kita manfaatkan. Jadi kalau ada limbah yang terlalu banyak limbahnya, nah, kita bisa memanasi limbah itu agar airnya menguap. Nah, air menguap itu kan biasanya airnya saja, limbahnya tidak ikut. Nah, sehingga kita ketemu uap yang murni. Didestilasi atau dikondensasi, dia akan menjadi air yang bersih. Ini berarti kita memanfaatkan kepatuhan air. Ya, termasuk air laut misalkan. Kita panasi, dididihkan, uapnya kemudian diembunkan. Nah, hasil pengembalian ini menjadi air yang tawar. Kenapa bisa? Karena airnya patuh. Ya. Coba air tidak patuh, tidak bisa kita melakukan itu. Ya. Termasuk semua hewan, ya, tumbuhan, ya, kemudian termasuk cuaca, angin, itu kan kepatuhan saja. Ya. Kadang-kadang karena kita salah mengelola, terjadi perbedaan ekstrim tekanan atmosfer. Ya. Di satu belahan kita panasi, satu belahan bumi maksud saya, dipanasi terlalu tinggi karena banyak pencemar, ya, sehingga angin itu bisa tidak karu-karuan, ya, tidak teratur atau tidak sesuai dengan kesetimbangannya. Itu karena salah kita biasanya mengelola itu. Makanya ada fenomena global warming dan sebagainya itu. Baik, itu ya. Saya kira itulah ya. Jadi tadi saya sampaikan, apakah ada kesamaan ini kalau kita belajar ke arah yang lebih besar, alam semesta, atau belajar ke alam yang lebih kecil, alam atomik, ya, sementara kita memang tugas kita hanya mengelola bumi saja. Jadi kita tidak pernah diberi wewenang untuk mengelola bulan misalkan, mengelola Mars, ya, karena memang mungkin tidak akan sampai terkelola, walaupun secara teori sekarang kita sudah berusaha eksplorasi sampai ke Mars, mencari kehidupan baru misalkan. Ya, tapi kita itu benar-benar hanya dikelola untuk diberi wewenang untuk mengelola bumi saja. Ya, makanya kita diberikan akal, nafsu, dan hati. Ya, nanti kita bahas apa efeknya ini. Ya, jadi artinya sebenarnya saya ingin mengingatkan pada saudara, apapun yang saudara pelajari nanti, kalau arah saudara itu benar, baik nanti mempelajari yang lebih besar, kosmos, atau yang lebih kecil, seperti atom, itu sudah akan mengenal Tuhan saudara. Ya. Makanya ada pepatah orang pinter itu, makin kita belajar, itu makin tahu bahwa kita ini tidak mampu apa-apa. Ya, intinya makin bodoh itu ya, makin tidak tahu, makin banyak tidak tahu nanti. Tapi kalau orang yang belajar sedikit, itu biasanya yang merasa tahu. Karena belajarnya sedikit, dan itu sudah puas, maka dia merasa tahu. Nah, itu yang menjadi problem nanti. Ya, akhirnya tetap dalam keadaan jahula, kalau keadaan jahil atau bodoh. Ya. Baik, itu ya. Jadi ini, nah, kemudian yang kedua, ya, kalau kita memang memposisikan diri sebagai khalifah fil ard, karena itu memang tugas kita, maka kita butuh petunjuk dan butuh ilmu. Ya, tadi saya sampaikan ada dua cara kita belajar. Kita mengamati manual, mengamati jadi mungkin tiga ya, saya kira nanti tiga. Ada manual, jadi kitab saudara itu ada langsung belajar pada yang membuat. Jadi orang-orang dulu itu ada yang dikatakan muhasafah itu, jadi langsung diajari oleh Tuhan ya, muladuni. Ada juga yang harus melakukan pengamatan sendiri. Nah, biasanya akademisi itu ini yang dilakukan, mengamati sendiri.
Ya, tapi tetap harus membutuhkan manual itu, saya kira, biar nggak salah arah. Ya. Jadi kalau kita sudah tersadar bahwa kita ini harus mengelola bumi, ya, dan maka kita perlu mengetahui yang kita kelola, harus kita pelajari. Ya. Nah, agar tahu, kita melakukan yang namanya observasi, pengamatan, penelitian, atau belajar yang lain, agar kita tahu. Ya. Setelah itu, jadi ini saya ajari saudara menjadi peneliti lah nanti, ya, menjadi bagaimana menjadi ilmuwan begitu ya. Jadi semua ilmu itu awalnya dari sini, mengobservasi, mengamati, meneliti. Ya. Kemudian kalau referensinya sudah cukup, baru kita mengeluarkan yang namanya hipotesis. Jadi memperkirakan, oh kira-kira itu, misalkan kita mengamati perilaku air tadi, air bisa diuapkan, bisa diembunkan, ya. Kalau di atas itu bisa turun sendiri, kalau turun itu pukulannya besar misalkan. Maka kita punya hipotesis, oh berarti tenaga air itu bisa digunakan misalkan kalau pas dia turun. Ya. Makanya ada orang punya hipotesis, ya, dulu air ketika turun, oh berarti bisa menggerakkan sesuatu. Kalau menggerakkan sesuatu dan gerakannya kita buat berputar, maka dia bisa menggerakkan generator misalkan, generator listrik atau motor lah ya, kincir. Kincirnya dikasih dikasih dinamo, keluar listrik. Ya, makanya dicoba nanti. Oh, ternyata keluar beneran. Nah, itu jadi PLTA itu. Nah, setelah hipotesis dicoba. Dicoba gagal, perbaiki hipotesisnya. Atau eksperimennya yang diperbaiki barangkali salah ya. Kalau eksperimennya benar, hipotesisnya yang diperbaiki berarti mungkin ada yang salah. Itu harus diuji berulang-ulang. Dan nanti kalau kita menguji berulang-ulang itu kita akan mengerti. Nah, sudah mengerti ini biasanya sudah mulai tahap sarjana ini ya. Sarjana S1 mungkin sedikit magister ya, S2. Ini mulai mengerti. Kalau sudah mengerti hasil eksperimen, maka kita bisa, kalau itu diulang-ulang ya hasilnya seperti itu, maka kita bisa membuat teori atau postulat. Jadi teori, misalkan postulat ya. Itu masih dalam teori atau postulat ya. Ini sudah bisa mulai untuk direalisasikan atau dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, kalau teori postulat ini diuji lagi dengan eksperimen oleh orang lain, di negara lain, di tempat lain, atau dimanapun, dan hasilnya juga memang seperti itu nanti baru yang dinamakan hukum. Ya. Makanya dulu itu ada yang namanya postulat Newton, tentang gravitasi itu awalnya postulat. Newton mengatakan bahwa semua benda itu akan jatuh ke bumi karena ditarik oleh bumi, ditarik oleh benda yang berat. Ya. Dan ternyata itu diuji orang yang memang begitu. Akhirnya ketemu hukum gravitasi. Ya. Termasuk hukum termodinamika, ya. Termasuk hukum Archimedes dan sebagainya. Itu asalnya postulat. Dia mengobatkan teori karena percobaannya, kemudian diuji orang lain aja begitu, baru nanti keluar hukum. Makanya nanti kalau saudara memang menjadi peneliti yang baik, itu nanti bisa mengeluarkan teori baru atau postulat baru. Kalau itu diuji orang dan aja begitu, semua orang yakin, ya, maka bisa menjadi hukum dengan nama saudara nanti. Bisa teori, postulat, hukum dinamakan oleh penemunya. Ya. Ada teorinya siapa ya dan sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan nanti paling tidak ada 1, 2, 3 atau banyaklah dari saudara yang bisa berkontribusi menemukan teori baru, postulat baru atau hukum-hukum baru. Ya. Saya kira. Atau boleh sudah hukum pun dikoreksi juga boleh ya. Nanti kalau ternyata hukum itu akhirnya dianggap tidak sesuai, bisa diobservasi lagi dari awal ya. Kalau ketemu cacatnya ya nanti diperbaiki menjadi hukum baru. Baik, itu tentang kenapa kita harus belajar dan bereksperimen ya atau menjadi peneliti. Baik, ini kita mulai kuliah yang berikutnya ya, yang masuk dalam kuliah kita. Jadi kenapa kimia ya? Karena belajar kimia ya. Jadi ini sedikit cerita untuk saudara bahwa kimia itu tidak ujuk-ujuk datang dengan seperti ini. Ya, ini melalui proses ya, melalui tahapan
histori yang panjang. Ya, yang tercatat itu sekitar 600 atau 700 sebelum Masehi. Ini baru mulai yang tercatat. Kalau nggak tercatat lebih banyak lagi. Barangkali sejak Nabi Adam diturunkan di bumi itu sudah belajar kimia sebenarnya. Ya. Jadi Nabi Daud itu sudah belajar membuat pakaian perang ya dari logam. Nah itu berarti sebenarnya sudah belajar kimia sebenarnya. Itu kan jauh sebelum Masehi ini, sebelum 624 Masehi lah. Ya. Jadi ini. Nah, kimia itu mulai dicatat dalam dari Thales, ya, filosof Yunani. Dia berpendapat bahwa semua zat tersusun dari air, karena yang dilihat itu air. Hampir semua tumbuhan punya air, ya. Hewan ada airnya, manusia ada airnya, bumi ada airnya. Kemudian udara juga mengandung air. Maka menurut Thales bahwa semua zat itu pasti penyusunnya adalah air. Dan air itu kalau dimampatkan mungkin jadi padat, ya. Itu lebih pikirannya dia. Ya. Kemudian ini dibantah oleh muridnya sendiri, Anaximandos, ya, pada masa yang hampir sama. Ya. Itu Anaximandos itu berpendapat bahwa sebenarnya yang menjadi penyusun dasar zat itu adalah 4 kualitas dasar atau apeiron. Jadi panas, dingin, basah, kering. Kombinasi dari ini yang menyebabkan ada air, ya, ada zat padat, ada udara, dan sebagainya. Kemudian diteruskan oleh Anaximenes, ini Yunani, tahun berikutnya, ya, lebih dekat ke Masehi. Dia berteori tentang penyuma. Makanya, dan sampai sekarang masih dipakai, ada penyumatik. Ya. Jadi sesuatu yang bisa dimampatkan atau dialirkan itu namanya penyuma. Ya. Ini berpendapat bahwa penyuma itu kalau dimampatkan menjadi udara, dimampatkan lagi menjadi air, dimampatkan lagi menjadi tanah, menjadi batu, logam, dan seterusnya. Ya, walaupun teori ini sekarang dianggap kurang tepat, tetapi ini sangat berguna. Teori-teori penyuma ini, termasuk penyumatik ini berguna. Terutama kalau kita belajar tentang zat yang mengalir. Ya. Tekanannya, kemudian arah alirannya, turbulensinya, dan sebagainya. Kemudian kurun waktu 540 sampai 420 sebelum Masehi, 4 abad sebelum Masehi itu ada Herakleitos, ini mengeluarkan pendapat tentang pantare atau api yang mengalir, ini juga sama. Yang penyuma itu diterjemahkan pantare. Jadi udara itu kalau yang lebih renggang lagi namanya api, katanya begitu. Kemudian Empedokles, ya, ini mendukung teorinya siapa itu? Mungkin memperbaiki teorinya Anaximandos. Ya. Dia mengeluarkan pendapat tentang tanah, udara, air, dan api. Artinya ini menggabung lah. Kemudian Anaxagoras ini berteori tentang spermata. Jadi partikel kecil yang tidak nampak, tapi dia punya bentuk, punya rasa, punya warna. Dan ini yang dianggap nanti menjadi pembentuk dasar zat atau materi, atom itu. Kelihatannya tidak masuk akal ya, tapi ternyata kimia modern atau fisika modern itu kembali ke teori ini. Ya, bahwa muon, gluon pembentuk positron, pembentuk elektron, pembentuk proton, kalau dipecah-pecah itu nanti ada yang dinamakan ini rasa, warna, dan bentuk itu. Ya, teori string, superstring itu nanti ke sini. Ya. Jadi saya kira ilmu itu begitu, dia akan selalu siklus saja. Pendapat dulu disempurnakan pendapat berikutnya, ya, ditentang, dan diperbaiki. Kadang-kadang nanti didukung lagi dan sebagainya. Ya, baru setelah itu sekitar 300 sebelum Masehi, ya, atau 4 abad sebelum Masehi itu ada Leukipos dan Demokritus. Ini yang berteori tentang atomos. Ya. Jadi dia berpendapat bahwa yang besar ini, materi yang besar, itu kalau dipotong-potong, ya, sampai kita memotong semampunya, sehingga nanti akhirnya diperoleh sesuatu yang tidak bisa dipotong lagi.
Jadi dia berpendapat bahwa partikel yang besar itu, materi besar itu disusun materi yang kecil yang tidak bisa dipecah lagi atau dipotong lagi. Dinamakan atomos, ya, yang tidak terbagi. Nah, ini ya. Baru kemudian tahun berikutnya, ya, beberapa tahun berikutnya, itu Aristoteles. Aristoteles itu adalah filosof yang paling dianggap berpengaruh saat itu. Ini yang tidak setuju dengan teori atomos. Ya, Aristoteles ini tidak setuju. Dia lebih berpendapat tentang teorinya Empedokles itu, bahwa zat itu tersusun atas tanah, air, udara, dan api. Ya, atau penyuma, bolehlah gitu. Aristoteles. Ya. Dan apa efeknya? Aristoteles itu adalah filosof yang sangat dikagumi. Karena dalam berbagai bidang dia sangat unggul. Ya, karena unggul begitu, maka hampir semua ilmuwan saat itu sepakat dengan Aristoteles. Ya, sehingga ini sebenarnya menjadi gara-gara terlalu mengagungkan satu sosok, ilmu itu bisa mundur. Ya, ini contohnya. Jadi bisa kembali mundur. Aristoteles itu berarti kembali ke kurun sebelumnya. Dan sejak saat itu atomos ini tidak pernah disebut-sebut lagi. Ya, hingga mungkin 500 atau 600 tahun kemudian baru muncul lagi. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu mengagungkan seseorang itu akan membawa kemunduran pada keilmuan kita, ya, kadang-kadang begitu. Ya. Karena sikap kritisnya menjadi hilang dan sebagainya. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang di masa itu, ya, sampai 300 atau 200 sebelum masa itu, ada hal-hal yang cukup penting dan itu menjadi dasar dari ilmu pengetahuan kita. Ya, satu contoh di sana ada pembuatan alloy, ya, mencampur logam dengan logam lain sehingga kekuatannya menjadi lebih baik atau bentuknya menjadi lebih baik. Ya. Kemudian Archimedes itu menemukan hukum Archimedes, menemukan pi, ya, menemukan roda gigi. Ya, jadi roda gigi lambang ITS itu sebenarnya meniru pada Archimedes. Roda gigi itu bukan Archimedes sebenarnya. Ya. Kemudian pantulan cermin pada parabolik dan bidang datar dan sebagainya. Dan ini menjadi dasar-dasar ilmu modern saat ini. Kemudian Ptolemeus itu juga menemukan atau menemukan sudut pembiasan cahaya yang melewati media yang berbeda. Jadi cahaya itu kalau melewati media yang berbeda dia akan berbelok atau membias. Ya. Dan beberapa abad kemudian, artinya abad 20 ini, hampir semua teori atom modern itu didasarkan pada efek yang bisa ditangkap dari serangkaian percobaan spektrum cahaya, lintasan elit, dan sebagainya. Jadi ilmu kimia itu hanya menerjemahkan dari fisika dan matematika sebenarnya. Ya. Jadi ilmu gaib itu ya sebenarnya. Itu ya. Kemudian perkembangan di zaman pertengahan. Ya, jadi zaman Mesir kuno, pertengahan itu antara 300 Masehi sampai nanti 12 Masehi, abad 12 ya. Jadi abad 3 sebelum Masehi sampai abad 12 Masehi. Ya, jadi ini sebenarnya ada sejarah menarik ya. Kenapa sampai orang belajar kimia itu dulu zaman Mesir itu ada pendapat bahwa semua logam itu bisa menjadi emas. Bisa dirubah menjadi emas. Hanya saja waktu itu belum tahu caranya itu saja. Makanya karena itu yang menyatakan mungkin Raja Mesir ya, ada yang berpengaruh Mesir kuno itu, maka ini menjadi tantangan bagi ilmuwan saat itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk bagaimana caranya merubah logam, besi, logam apapun menjadi emas atau menjadi perak. Karena yang paling mahal saat itu ya memang emas dan perak. Ya. Sehingga tahun berikutnya itu ada orang-orang yang menemukan namanya al-iksir. Angkatan tadi. Jadi berusaha mencari eliksir. Ya. Eliksir itu adalah zat yang kalau diberikan pada benda lain, bendanya akan berubah. Nah, itu.
namanya eliksir katanya. Ya. Ini berlomba-lomba betul ya. Sampai akhirnya terjadi tipu menipu, ini banyak ya. Jadi ada orang akhirnya melapisi besi dengan emas. Tapi itu pun menjadi sumbangan besar. Jadi penyepuhan itu sudah ada zaman itu. Melapis atau menyepuh itu ada. Ya. Sehingga dalamnya besi, luarnya emas. Kemudian diajukan ke kerajaan. Wah, akhirnya bingung rajanya. Ya, ini benar atau tidak. Ya. Akhirnya yang keluar sebagai hakimnya adalah Archimedes. Archimedes itu membuat satu teori bahwa semua zat itu punya densitas yang berbeda. Makanya besi beda dengan emas beda dengan perak densitasnya. Ya, makanya Archimedes itu dengan hukum Archimedesnya itu benda itu akan memindahkan zat cair sesuai dengan berat jenisnya. Ya. Makanya kalau besi kemudian dimasukkan pada larutan tertentu yang punya kekentalan tertentu, itu akan tenggelam pada sampai ke kedalaman tertentu. Emas juga begitu, dan itu tidak sama. Ya. Makanya kalau emas murni dengan besi yang dilapisi itu berarti dia akan berada di antara besi dan emas tenggelamnya. Ya. Maka itu mesti ini tidak murni, mesti campuran. Ya. Itu metode Archimedes sampai sekarang dipakai itu untuk menentukan kemurnian zat, boleh menggunakan densitas, ya, atau tenggelamnya dia pada larutan tertentu. Ya, itu sumbangan besar, ya. Walaupun tujuannya untuk mencari emas, tapi ternyata ilmunya banyak yang bisa diadop sampai sekarang. Kemudian baru abad 8 sampai 12, nah ini sudah mulai ilmiah, ya. Walaupun dulu juga ilmiah, tapi tidak terdokumen dengan baik, ya. Ini terutama sumbangan dari ilmuwan Arab, ya. Ini mulai berkembang kimia dengan pesat. Ada perkembangan ilmu kimia, zat, ya, penemuan zat, penggolongan dan sebagainya. Kemudian metode riset, metode menghitung, ya, penyelidikan optik, seung cahaya dan sebagainya. Ya. Ini ada beberapa contoh, ya. Nanti yang lain silakan cari sendiri. Contoh Jabir Al-Hayyan, ini abad ke-8, itu beliau sudah membukukan atau mendokumentkan cara membuat arsen, membuat timbal, memurnikan timbal, menghaluskan logam, dan mewarnai benda lain. Ya, pewarnaan itu. Kemudian juga bagaimana cara membuat reagen, sintetis reagen. Bagaimana menganalisis komposisi. Ya, bagaimana menentukan mutu logam. Ya, termasuk membukukan tentang metode kerja lab yang kita tiru sampai sekarang. Bagaimana cara menyuling, bagaimana cara membuat asam dan alkohol, bagaimana memfiltrasi, ya. Pengolahan limbah sekarang kan banyak filtrasi. Bagaimana mensublimasi, membuat kristal, ya, asam nitrat, air raja. Air raja itu ditemukan oleh Jabir Al-Hayyan abad 8, itu untuk melarutkan semua logam. Jadi hampir semua logam itu larut pada air raja. Ya. Jadi kalau saudara punya larutan aqua regia, saudara siramkan ke pagar begitu, nanti tidak akan lama. Mungkin kalau larutannya banyak, mungkin dalam waktu 2 jam, 3 jam habis itu pagarnya. Ya. Jadi araja itu campuran asam kuat, biasanya asam nitrat dengan HCl atau dengan asam sulfat, ya, dicampur. Jadi nih, kemudian Al-Khawarizm itu mengeluarkan catatan atau dokumen tentang algoritma dan aljabar. Jadi ini penemuan beliau, ya. Logika matematika, perhitungan, angka Arab, nol, desimal, ya. Sehingga dasar ini yang akhirnya menjadi komputer saat ini itu. Komputer itu hanya berisi aljabar dan algoritma sebenarnya. Ya. Jadi ini sudah digagas dari Al-Khawarizm. Ya. Astronomi, geografi, ya, bujur, lintang, zona cuaca dan sebagainya sudah ditemukan oleh Al-Khawarizm. Ya. Dan ada Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, ini lebih terkenal bidang optik. Ya. Sehingga kalau orang-orang yang
bekerja atau berkaitan dengan optik biasanya kenal dengan formula El-Hazen. Ya, bagaimana mencari fokus bayangan ya oleh cermin atau oleh lensa. Ya. Ini siapa? Dosen maksudnya apa? Halo, ada yang mau bertanya? Huruf kelasnya. Halo, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Oh iya Pak, maaf salah tekan. Ya, baik itu. Ya. Kemudian baru abad modern, abad 20 ya, sampai abad 20. Nah, ini mulai setelah abad 16 12 tadi. Kemudian ilmuwan Islam itu vakum karena kerajaan Islam banyak dikalahkan oleh orang-orang Barat ya, bahkan di Cordoba, kemudian di Mesir itu perpustakaannya dibakar sehingga airnya mengalir ke Laut Hitam, itu menjadi Laut Hitam. Itu karena dulu banyak karbon hasil pembakaran dokumen-dokumen ini. Ya. Dan beberapa dokumen yang sangat baik itu dioper ke Barat. Ya. Baru nanti dipelajari bertahun-tahun, abad 16 ini baru beberapa muncul statement-statement ilmiah. Ya. Seperti Robert Boyle, itu mendefinisikan unsur zat utuh yang tercampur dan terbentuk dari zat lain, merupakan bahan dasar benda. Ini sebenarnya bukan statement baru, tapi ini statement sejak zaman Yunani itu sudah begitu. Ya. Kemudian Anthony Lavoisier tahun 1774 menyatakan bahwa udara atas campuran nitrogen dan oksigen. Ini juga sebenarnya sudah dinyatakan oleh tadi ya, oleh Jabir dan sebagainya. Kemudian disempurnakan oleh Priestley menunjukkan bahwa air atas campuran oksigen dan hidrogen dan seterusnya itu. Ya. Kemudian muncul hukum perbandingan tetap oleh Proust, ya, bahwa unsur-unsur yang terbentuk pada satu senyawa itu punya perbandingan yang tetap. Contoh kalau H2O ya selalu begitu, hanya ada 2, O-nya 1. CO2, CO-nya 1, O-nya 2. Tidak pernah tidak begitu ya. Itu yang stabil begitu. Kemudian Dalton menambahi lagi, ya, itu hukum perbandingan berganda. Dan zat terkecil yang tidak dicipta atau dimusnahkan. Nah, ini Dalton itu memunculkan kembali teorinya Demokritus yang ditenggelamkan oleh tadi siapa? Aristoteles. Ya. Jadi Dalton memunculkan lagi istilah atom, sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya. Dan mulai tahun ini, abad ke-19 ini, atom itu kembali booming. Ya. Dulu kan sudah pernah booming, tapi kemudian tenggelam, booming lagi. Ya. Nanti silakan dicek, di browsing, apa itu hukum perbandingan tetap, apa itu hukum perbandingan berganda. Ya. Berzelius itu kemudian mengusulkan sistem lambang menggunakan abjad Latin. Kalau Dalton itu menggunakan tanda ya, menggunakan simbol untuk menyatakan atom. Misalkan oksigen disimbolkan lingkaran misalkan ya, natrium disimbolkan bintang dan sebagainya, itu Dalton ya. Nanti silakan dilihat. Kemudian karena itu sulit, maka Berzelius mengusulkan atom itu dilambangkan dengan abjad saja. Sehingga sampai sekarang dipakai natrium ya Na, ya, nitrogen N dan sebagainya. Nah, nitrogen dengan natrium itu lebih dulu ditemukan nitrogen. Karena dulu yang dilambangkan pertama itu dengan huruf tunggal. Baru kalau huruf tunggal itu sudah ada, baru dikasih huruf berikutnya. Jadi kalau Na itu berarti ditemukan sebelum Na itu berarti setelah N. Nah, itu H, hidrogen lebih dulu ditemukan, baru kemudian ada He, helium dan sebagainya. Itu hanya penyusunannya saja. Kemudian spektroskopi diamati Kirchhoff, Bunsen, ya, dan ini khas sampai sekarang sebagai dasar kimia, ya, bahwa logam yang dimasukkan ke dalam nyala api menghasilkan pancaran cahaya yang khas. Ya.
Seperti natrium itu bisa berwarna kuning kalau dibakar. Ya. Magnesium itu bisa agak ungu, merah agak ungu, dan sebagainya. Ya. Masing-masing logam punya nyala yang khas. Ya. Nah, kalau zaman Yunani, atom itu tenggelam, teori atom tenggelam karena Aristoteles, maka di abad 20, teori atom kembali mencuat itu karena kewibawaan Einstein dan Jean Perrin. Ya. Jadi kira-kira Aristoteles itu zaman dulu ya seperti Einstein begitu, dianggap paling berpengaruh, ya, paling pinter. Abad 20, itu Einstein begitu wibawanya, dan dia mendukung teori atom, maka semua orang sepakat teori atom akan digunakan seterusnya. Ya. Jadi kira-kira begitulah. Nanti kalau ada orang yang punya wibawa besar dalam ilmu pengetahuan, kemudian dia punya teori lain, bisa jadi teori sekarang tenggelam semua. Ya. Akhirnya didukung oleh banyak orang itu, ya, termasuk Thomson. Karena setuju, akhirnya dia membuat atom lain, teori atom, menyempurnakan. Rutherford, ya, kemudian Bohr, dan terakhir ada atom modern, ya, teori atom modern ini didukung oleh banyak ilmuwan. Ya. Dan jangan salah, ya, yang menggagas atom modern itu orang-orang yang muda-muda, ya, orang-orang muda yang seperti Heisenberg itu mungkin masih umur 20 tahunan memegang teori, 20 atau 24 tahun. Gitu, ya. Itu masih muda lah, ya. Kalau Bohr itu sudah tua. Ini tua-tua yang ini, Einstein, Thomson, Rutherford, Bohr. Kemudian yang muda-muda golongannya Pauli waktu itu, Pauli, Heisenberg, apalagi itu. Ya, itu orang-orang muda yang memberikan teori yang begitu fenomenal, ya. Benar itu nanti kalau ada yang menyatakan salah itu baru salah. Selama belum ada yang menggugat itu salah, sementara kita anggap itu benar. Ya. Ini perkembangan atom, di bawah itu ada contoh atomnya Thomson, atomnya Rutherford, atomnya Bohr, ya. Sampai sekarang atom modern itu yang tadi sudah saya tampilkan di slide nomor 2 atau nomor 3 tadi di depan. Ya. Baik, itu perkembangan atom, dan sampai sekarang itu begitu pesat. Ya. Kalau dulu orang hanya menyelidiki atom, sekarang sudah menyelidiki apa sih yang menyusun neutron misalkan, apa sih yang menyusun elektron, apa yang menyusun positron dan sebagainya. Ya, itu sudah begitu rumit, ya. Tapi saya kira itu menarik kalau saudara nanti akan belajar pada ilmu-ilmu dasar. Ya. Baik, itu. Nah, sekarang apa sih ilmu kimia? Ya? Ini ilmu materi yang tadi di kotak tengah itu. Kita tidak belajar ilmu yang terlalu detail, atau tidak belajar ilmu yang sangat besar di alam semesta, walaupun nanti mungkin kadang-kadang bersinggungan. Ya. Nah, yang kita pelajari adalah yang kita amati sehari-hari. Ilmu kimia ini lebih banyak belajar tentang zat atau materi. Barangkali nanti kalau didetailkan ya kembali ke atom. Ya, tapi kadang-kadang kalau dalam aplikasi tidak terlalu banyak dibahas itu. Ya. Jadi kita belajar materi sebenarnya. Yang kedua belajar perubahannya atau reaksi. Dan yang ketiga, belajar energi yang diperlukan untuk berubah, untuk reaksi. Jadi sebenarnya hanya 3 itu yang kita pelajari. Zat atau materi, kemudian perubahannya, reaksinya, dan energinya. Ya. Kenapa dulu kimia begitu sulit? Ya karena kita tidak tahu apa yang kita pelajari. Ya. Tapi sekarang nampaknya mestinya tidak terlalu sulit. Ya. Kita hanya belajar zat, jadi kita kenali apa zatnya, kemudian bagaimana dia bisa berubah menjadi apa. Yang ketiga, butuh energi berapa, itu saja sudah. Itu sangat bagus nanti untuk keteknikan, ya, untuk aplikasi bermanfaat begitu. Kalau ingin mendalami zat materi ya sudah belajar atom, belajar molekul dan seterusnya. Nanti yang paling banyak nanti di teknik adalah perubahannya yang kita bahas dengan energinya. Ya. Jadi kalau perubahan berarti ya perubahan fasa, perubahan posisi, reaksi, kinetika. Kalau energi nanti belajar termodinamika dan tingkat energi. Ya. Jadi gabungan 2 ini yang menjadi teknik nanti. Ya. Jadi mendesain itu kita harus tahu reaksinya seperti apa, berapa lama dia bereaksi, energinya butuh berapa. Kalau energinya kurang ya kita suplai, kalau energinya lebih harus kita ambil. Itu saja prinsipnya. Ya. Kadang-kadang reaksi itu melepaskan energi,
Karena tidak diambil energinya, tidak dimanfaatkan, reaksi menjadi lambat. Ada juga yang reaksi itu harus dipercepat dengan menambahkan energi. Ya. Nanti tinggal dilihat sifat energinya. Ya. Ini satu contoh. Ya. Ada ore, biji. Ya, biji itu berarti biji-biji yang biji besi, misalkan biji tembaga, biji logam yang ada di bumi, di tanah. Ya. Itu bisa kita rubah menjadi logam, ya, logam murni. Ya. Dan ini butuh energi. Itu artinya bahwa ore itu bentuk stabil. Semua yang ada di alam itulah bentuk paling stabil. Karena itu bentuk alamiahnya. Nah, kalau kita merubah ore atau merubah biji itu menjadi besi, maka besi itu adalah bentuk yang dipaksa atau bentuk tidak stabil. Nah, namanya memaksa itu kita mesti butuh energi yang tinggi. Makanya ada namanya peleburan biji, dipanasi, ya, itu butuh energi tinggi. Jadi kita memaksa ore yang stabil itu agar dia berubah bentuk, berubah fasa, ya, atau berubah ini, ya, apa istilahnya itu, dari ground state menjadi excited, ya, atau excited menjadi ground state, itu ya. Itu harus dipaksa. Makanya besi itu menjadi bentuk yang tidak stabil. Ya. Apa buktinya? Kalau besi itu saudara biarkan di lingkungan, di alam, maka dia akan kembali menjadi bentuk seperti biji. Artinya bahwa kalau membentuk biji ke besi itu butuh energi, kalau besi dibiarkan, dia akan secara alamiah kembali ke bentuk biji, yang dinamakan proses korosi. Ya, jadi korosi ini tidak butuh energi, justru dia melepaskan energi. Ya, makanya kadang-kadang kalau sudah besi itu sudah terbentuk, kita berupaya betul agar dia tidak terkorosi, kita proteksi, ya, diisolasi, dicat, ya, kemudian macam-macam lah dengan proteksi katodik, itu agar besinya yang sudah terbentuk tidak kembali ke ore. Karena kalau dibiarkan dia akan kembali. Kalau dia kembali ke bentuk awal, itu namanya berarti bentuk yang ini tuh tidak stabil. Ya, jadi bentuk stabil itu ya bentuk ore atau bentuk korosi. Ya. Makanya sesuatu itu akan kembali ke asalnya. Karena asalnya itu paling stabil. Ya. Asalnya dari tanah, kemudian jadi orang yang jadi tanah lagi. Karena bentuk paling stabil adalah yang di tanah. Ya. Makanya ketika dia tidak stabil, itu harus butuh macam-macam. Butuh makan, butuh energi, ya. Butuh, ya, kebutuhan pokok, sekunder, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa itu tidak stabil. Ya. Baru ketika dia kembali ke tanah ini menjadi stabil lagi, tidak butuh energi, tidak butuh apa-apa, ya, dan sebagainya. Gitu. Ya, nanti kita bisa tentang katalis dan sebagainya di sana. Di katalis itu sesuatu yang digunakan untuk mempercepat energi, mempercepat reaksi. Pada prinsipnya dia adalah menurunkan energi aktivasi. Ya. Apakah katalis ikut reaksi atau tidak? Ada yang bisa memberi jawaban, merespon? Apakah katalis dalam reaksi, dalam mempercepat itu, dia ikut reaksi atau tidak? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ikut reaksi? Tidak, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi katalis itu dalam teori lama itu ya, tidak ikut dalam reaksi. Tapi saya nyatakan katalis itu bisa ikut reaksi, bisa juga tidak ikut dalam reaksi. Ya. Jadi kalau yang jadi katalis adalah logam-logam yang stabil, yang inert, maka biasanya dia tidak ikut reaksi, karena dia hanya sebagai media untuk reaksi. Media ketemunya zat-zat yang bereaksi. Tapi kalau beberapa katalis itu bisa terlibat dalam reaksi, seperti contoh enzim. Enzim itu enzim namanya biokatalis, jadi katalis yang ada di proses biokimia makhluk hidup. Ya. Itu dalam reaksi dia ikut terlibat reaksi, makanya dia pecah kemudian terbentuk lagi. Yang menjadi penting adalah bahwa katalis itu harus terbentuk kembali ke bentuk semula ketika di akhir reaksi. Makanya enzim saudara, enzim kita atau enzim makhluk hidup ini
dari bayi sampai tua itu ya terbentuk terus, terbarui terus. Ya. Jadi enzim yang dulu waktu bayi ya sudah tidak ada, sekarang sudah ada enzim yang lebih baru. Gitu. Jadi artinya boleh enzim itu ikut dalam reaksi, atau juga mungkin tidak ikut dalam reaksi. Katalis maksud saya. Ya. Nah, katalis itu tidak harus zat, boleh juga suasana. Ya. Saudara akan lebih cepat bekerja kalau suasananya pas gembira. Lah itu gembira itu berarti katalis. Ya. Saudara menjadi lambat bekerja pas sedih. Itu berarti katalis, inhibitor sedih itu. Reaksi kimia juga begitu. Dia akan lebih cepat kalau suasananya asam, suasananya basah atau netral. Atau dipanasi lebih cepat, didinginkan lebih lambat atau sebaliknya. Itu namanya katalis. Jadi katalis itu boleh zat, boleh juga bukan zat, ya, boleh energi, boleh suasana. Jadi itu. Nanti kita pelajari lebih lanjut, ya. Nah, pertanyaannya akan menggelitik begini. Untuk apa mengenal ilmu kimia? Saya kira umumlah dari dulu begitu. Yang jelas bahwa kita belajar ilmu apapun, mau kimia apapun, itu belajar teknologi, itu melaksanakan tugas sebagai pengelola di bumi. Dan yang paling penting itu nanti sebenarnya tujuan kita mencari ilmu adalah mengenal Tuhan. Itu saja. Karena kita akan kembali pada Tuhan ditanya. Kalau kita kembali belum kenal dengan Tuhan, itu jadi masalah. Ya, makanya kita kembali, kita akan ditanya, sudah kenal dengan Tuhan apa belum? Apa buktinya? Itu saja. Makanya orang-orang yang punya ilmu lebih tinggi, dan itu benar, biasanya dia akan lebih cepat mengenal Tuhannya. Ya, tapi kalau ilmunya dengan akal, biasanya lebih pinter, hanya akal saja, lebih pinter, kadang-kadang lebih tidak kenal dengan Tuhannya. Jadi ateis. Ya. Gitu ya. Yang kemudian dengan ilmu, teknologi kita bisa mengeksploitasi alam. Karena memang tugas kita sebagai pengelola bumi. Boleh mengeksplorasi, boleh mengeksploitasi. Tapi yakinlah bahwa dua ini pasti akan merusak alam. Jadi tidak ada ceritanya manusia memperbaiki alam. Manusia itu adalah selalu merusak alam. Ya. Di Al-Baqarah itu ada ya, wa idqala rabbuka wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakila yas'urun. Ya. Ketika dikatakan wahai manusia jangan merusak bumi, apa jawabannya manusia? Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Tapi dijawab lagi sama Tuhan, tidak, sesungguhnya kalian adalah yang membuat kerusakan dan kalian tidak menyadari. Jadi hati-hati itu. Jadi orang-orang yang selalu berkampanye, kita membuat perbaikan, itu di Quran katakan mereka itu orang-orang yang merusak. Ya. Nanti kita jelaskan banyak itu. Ya. Contoh ya banyak. Bahkan yang kampanye sebagai pengampanye perbaikan alam, menyelamatkan bumi, mereka lebih banyak merusak alam. Nanti kita lihat. Ya. Dan yang berikutnya, kita mungkin punya tugas untuk memperbaiki kerusakan alam. Ya. Walaupun itu kelihatan tidak mungkin. Alam itu sudah terlanjur menuju kerusakan. Ya. Dengan laju kerusakannya tertentu. Yang bisa kita lakukan adalah kita tidak mempercepat lajunya. Ya, mungkin menghambat sedikit. Nah, tapi memperbaiki kayaknya tidak mungkin karena alam itu memang nasnya begitu. Dia sudah dinaskan untuk menuju hancur kiamat. Ya. Dalam teori kimia itu ada namanya entropi. Entropi itu derajat ketidakteraturan. Reaksi apapun itu selalu menghasilkan entropi maksimum, entropi yang lebih besar. Jadi reaksi apapun. Kalau reaksi itu entropinya lebih kecil, hasilnya itu tidak terjadi reaksi itu. Itulah hukumnya begitu. Entropi itu kalau bahasa lingkungan itu adalah ketidakteraturan alam atau kerusakan. Padahal kita hidup ini mesti reaksi. Ya. Kita memasukkan karbohidrat, memasukkan oksigen, memasukkan air, diolah, itu kan reaksi biokimia. Jadi kita hidup itu sudah jelas meningkatkan entropi alam. Ya. Sudah begitu kok bilang mau memperbaiki alam, yaitu mungkin agak
agak berlebihan ya. Maka yang paling baik adalah kita minta maaf pada Tuhan itu. Reaksi kita itu telah menambah kerusakan alam. Jadi itu ya. Jadi saya kira ini nanti bagaimana ilmu itu ya paling tidak mengenal esensi ilmu, yaitu mengenal pencipta alam. Ya. Kalau kita belajar itu kita akan tahu bahwa sebenarnya kita itu hanya menggunakan saja, tidak pernah ikut andil dalam menciptakan, tidak pernah ikut andil dalam memperbaiki. Ya. Nanti banyak hal-hal itu ya. Jadi ada materi itu yang di bumi saja tidak ada, tidak pernah dibuat di bumi maksud saya. Di bumi ada tapi tidak pernah bisa dibuat di situ. Contoh Fe, H2O, mineral-mineral lain, ya itu dikirim dari luar bumi, ya, dan seterusnya. Alam ini sudah didesain dengan setimbang dan sempurna, ya, maka kita tidak boleh merusak keseimbangan sebenarnya. Ya, nanti kita lihat. Ya. Ini yang nanti kita belajar tentang kimia lingkungan, paling tidak kita bisa mengetahui sumber zat energi, reaksinya, perpindahannya, efeknya, nasibnya. Nasib itu berarti perjalanannya zat itu sampai dari awal sampai akhir. Ya. Kalau pencemar misalkan dilepaskan di air, apakah dia tetap di air? Mungkin juga nanti ke udara, mungkin ke tanah. Yang di udara mungkin akan pindah kemana, yang di air dimakan ikan, ya, diserap tumbuhan dan sebagainya. Itu namanya nasib. Pencemar itu bisa kemana-mana nanti. Makanya mencemari satu kompartemen itu sama dengan mencemari alam seluruhnya. Kira-kira dosanya tikel begitu ya. Ini yang prinsip juga ya, bahwa alam itu sudah disusun dengan kesetimbangan. Jadi atmosfer, hidrosfer, biosfer, geosfer ini sebagian kecil. Kalau digambarkan lebih lanjut ini lebih kompleks. Ya. Jadi atmosfer, hidrosfer punya kesetimbangan. Bagaimana presipitasi, bagaimana evaporasi. Ya. Hidrosfer dengan biosfer juga punya kesetimbangan. Dengan geosfer punya kesetimbangan. Ya. Ini sementara saya hilangkan yang tengah ini, karena yang tengah ini jadi masalah itu. Ya. Ini ada satu ayat itu wasama'a wa rofa'a, wasama'a rofa'aha wa wadu'al mizan. Sesungguhnya dan langit itu ditinggikan dan diletakkan di sana ada mizan, kesetimbangan. Ala tadghaw fil mizan. Janganlah kalian merusak pada kesetimbangan itu. Wa aqimul wasna, dan tegakkanlah kesetimbangan bil qisti dengan adil. Wala tufsil mizan, dan jangan merusak kesetimbangan. Ini sudah penting ya. Ini prinsip dari teknik lingkungan begitu. Kalau bisa kesetimbangannya yang dipenuhi, dijaga. Karena kalau kita merusak kesetimbangan ya sudah, langit saja diciptakan dengan kesetimbangan. Alam semesta itu dengan kesetimbangan. Kalau kesetimbangan kita rusak ya sudah jelas akan terjadi pergeseran, terjadi kerusakan berikutnya. Nah ini, yang tengah ini jadi masalah, antrosfer. Ya, karena ini punya akal. Yang lain ini atmosfer, hidrosfer, biosfer yang lain. Geosfer ini hanya mengikuti kepatuhan keseimbangan saja. Sementara yang ini, antrosfer, wah ini mengeksploitasi yang lain. Sehingga keseimbangannya bisa berubah-ubah karena kegiatan antrosfer ini. Ya, manusia. Ya. Jadi justru atmosfer rusak ya karena manusia, biosfer rusak karena manusia, laut, air rusak karena manusia, bumi rusak juga karena manusia. Padahal kalau kita merusak satu sfer, misalkan biosfer dirusak, atmosfer berubah karena ini punya hubungan keseimbangan. Kalau atmosfer rusak, hidrosfer juga akan ikut terganggu. Dan semuanya begitu. Ya. Makanya manusia ini yang menjadi problem itu sebenarnya. Baik, ini nanti yang kita pelajari berikutnya, saya kira ada pertukaran zat materi antar sfer, ya. Dan yang penting lagi, paling nggak niatkanlah kita belajar itu untuk mengurangi impact, ya. Ini beberapa impact yang mungkin terjadi pada lingkungan, ya. Hampir semuanya berimpact pada lingkungan, ya, alam. Artinya semua kegiatan ini akan meningkatkan entropi alam. Entropi itu ketidakteraturan alam. Atau meningkatkan kerusakan alam. Ya. Jadi paling enggak inilah yang mesti kita lakukan, belajar teknik lingkungan, ya, belajar kimia lingkungan dan lingkungan itu. Ya, kalaupun kita tidak bisa memperbaiki alam dan harus menggunakan sumber daya alam,
maka lakukanlah dengan efisiensi yang sangat tinggi. Makin efisien itu berarti makin sedikit sumber daya yang kita perlukan. Makin sedikit limbah yang bisa kita lepaskan. Ya. Maksimumkan penggunaan raw material. Ya. Kemudian turunkan atau minimumkan byproduct-nya. Maka kita diberi kemampuan berpikir itu paling tidak memikirkan ini. Bagaimana menggunakan energi dengan efisien, bagaimana menggunakan dengan optimum, dengan maksimum, bagaimana mengurangi waste. Ya. Menghilangkan jelas tidak mungkin, karena entropi selalu naik. Ya. Yang kedua, kalau bisa nanti kalau ada problem polusi, diminimalkan. Yang ketiga, maksimumkan recycling material maupun energi. Ya. Mungkin kita harus belajar bioteknologi advance, ya, karena sampai sekarang itu yang dianggap pengolah limbah terbaik itu kalau menggunakan makhluk hidup, ya, karena makhluk hidup lebih banyak tidak menambah waste baru, tidak menambah pencemar baru. Makanya pengembangan bioteknologi ini saya kira peluang besar untuk saudara berkontribusi memperbaiki proses pengolahan. Kalau mengolah dengan bahan-bahan kimia, itu biasanya ada waste baru, ada limbah baru. Ya, tapi kalau dengan makhluk hidup, biasanya limbahnya ini limbah yang ramah. Ya. Misalkan menggunakan ayam, gitu. Ayam itu kalau mengeluarkan limbah, limbahnya masih bisa untuk pupuk dan sebagainya. Ya. Dengan catatan, ayam ini jangan dikasih makan zat kimia sintetik. Mungkin kita harus belajar katalis untuk meningkatkan efisiensi atau mempercepat reaksi, ya, dan seterusnya. Itu ya, saudara-saudara. Jadi ini beberapa renungan, saya kira silahkan nanti di browsing.